Romo, niki kita netral nggih. Netral. Nggih. Intinya dari kacamata kejawen, kira-kira nanti Indonesia ini dipimpin oleh sosok yang seperti apa, Romo? Tahun 2024 setelah Presiden Bapak Jokowi. Baik, saya akan bicara bukan asal bicara, ora waton ngomong, ning ngomong sing waton, yaitu ono waton ada dasarnya. Dibarengi dengan keplasing paningal pileting wicoro, yaitu yang utama saya menggunakan yaitu Jongko Joyoboyo. Ini Jongko Joyoboyo, seorang Raja Sakti Mondraguna yang tahu sebelumnya terjadi, yaitu di Kerajaan Kediri years ago, beberapa ribu tahun yang lalu. Bukan satu, ini juga Joyoboyo. Lalu Wustep, Satrio Piningit, yang sering ditanyakan, yang nanti ada hubungannya untuk yang akan datang ini. Apa dan siapa Satrio Piningit? Ramalan Joyoboyo, masih banyak lagi, Satrio Piningit dan lain sebagainya. Intinya, saya akan kembali mengulang, mudah-mudahan Tuhan masih memberikan kejernihan berpikir kepada Romo Witaksono Wijoyo. 2014 sampai 2019 waktu itu, siapa pemimpin Nusantara? Ada dasar ramalan Jongko Joyoboyo, sopo sing bakal jadi presiden ing Nusantara Jawa, presiden yang ketujuh. Presiden pertama disebutkan di situ Satrio Kinunjoro Murweng Kuncoro. Wustep, siapa dia itu? Tidak lain adalah Bung Karno, proklamator Republik Indonesia. Satrio Kinunjoro keluar masuk penjara, tetapi Murweng Kuncoro membuat Indonesia dikenal, disegani oleh negara-negara yang lain. Itu number one presiden yang pertama, pemimpin yang pertama. Pemimpin yang kedua adalah Satrio Wibowo, Kesampar Kesandung. Siapa dia? Seorang presiden, seorang pemimpin yang punya kewibawaan. Tapi happy endingnya not happy ending, tapi tragis ending. Kesampar kesandung, barang sing ora kangge disampar disandung. Ternyata terbukti adalah Bapak Soeharto. Dengan adanya peristiwa 1998, akhirnya Bapak Soeharto turun lengser. Siapa penggantinya? Disebut presiden ketiga adalah Satrio Jinumput Sumeloatur. Orang bicara Sumeloatur itu selo. Jinumput sedikit. Ternyata di situ disebutkan seorang pemimpin yang tidak lama memimpin Indonesia. Ternyata adalah Bapak B.J. Habibie. Only one until 2 years. Hanya 1 sampai 2 tahun. Terbukti kan? Barulah presiden keempat disebutkan Satrio Topo Broto, Satrio Lelono Topo Broto. Lelono berpergian, Topo Broto memejamkan mata. Ternyata siapa yang terpilih menjadi presiden adalah Bapak yang kami hormati dan kami cintai adalah Bapak Abdul Rahman Wahid. Terpilih menjadi presiden yang keempat. Terbukti kan? Presiden yang kelima, Satrio Piningit Hamongtuoh. Satrio yang kemunculannya tidak dikendaki oleh penguasa waktu itu, selalu dijegal. Tetapi karena Hamongtuoh telah rembesing madu, turun dari pemimpin besar, akhirnya dengan berbagai cobaan ujian, yaitu adanya peristiwa kuda tuli, ternyata tampillah Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Itulah wanita hebat satu-satunya juga di Indonesia di samping Ibu Kartini yang waktu itu berani melawan kekuasaan, berani dan akhirnya menjadi presiden. Nah, yang kelima. Jadi supaya kita itu tahu dengan jelas, ojo mung syukur ngomong. Nah, sekarang tibalah siapa presiden ke-6? Presiden ke-6 adalah disebutkan di situ adalah Satrio Binoyong Pambukaning Gapura, tetapi tan wenang lunggui kloso ginelar. Lah ini apakah akan terjadi? Satrio Binoyong yaitu seorang presiden yang
pertama kali diboyong, dipilih oleh rakyat secara langsung, bukan dipilih oleh MPR. Dan ternyata betul kan? Yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sampai 10 tahun memimpin Indonesia Nusantara ini selama 10 tahun. Koma, ya ini maaf loh ya, saya tidak disi kerso loh ya, saya hanya menyampaikan yaitu yang namanya Jongko Joyoboyo. Satrio pambukaning gapura kang tan wenang lungi kloso ginilar. Apa artinya maknanya tan kuwasa lungi kloso? Yaitu era reformasi yang telah terbuka ini, pemilihan presiden selanjutnya tan wenang sangat menemui banyak kesulitan untuk menempatkan kadernya menjadi pemimpin Nusantara. Next time kita lihat saja. Benar nggak Jongko Boyo ini? Kalau memang benar, bukan saya, tapi Jongko Joyoboyo. Apakah benar nanti setelah presiden ke-6 itu, yaitu tan menang lungi kloso ginilar? Lah ini yang saya sampaikan bulan Juni menjelang tahun 2014. Siapa waktu itu? Acaranya di Damarjati KSTV, saya menyampaikan adalah Satrio, yang presiden yang ke-7 adalah yang dinamakan Satrio Pinandito Sinisian Wahyu, kang tanpa kro anggone nyandang, kang sinuyutan wong sak pirang-pirang, bisa ngudari ruwete wong sak pirang-pirang, bisa nyigar tanah Jawa dadi loro. Coba Satrio Pinandito Sinisian Wahyu, kang tanpa kro anggone nyandang, sinisian wong sak pirang-pirang, bisa ngudari ruwet rentenge wong sak pirang-pirang. Ternyata yang terpilih adalah Bapak Jokowi. Tanpa kro anggone nyandang sangat sederhana. Lambine sak lemari putih kabeh gitu. Panjenengane Bapak Jokowi putih semua, lambang kesucian hatinya. Kang duweni pusaka Trisula Weda, jejeg jujur adil. Ternyata hampir 10 tahun memimpin Indonesia ini, Bapak Jokowi semakin dicintai oleh rakyatnya. Terbukti, waktu itu, maaf, Romo dengan ketus menyatakan kalau presiden yang ke-7 nanti bukan Bapak Jokowi, Romo akan belajar lagi. Dari mana dasarnya? Apakah secara kebetulan Bapak Jokowi yaitu dilahirkan? Nah ini saya baca biar yakin. Maaf Bapak Jokowi, terpaksa saya mencari hari lahirnya Pak Jokowi waktu itu agak sulit, tapi nampaknya bisa juga. Bapak Jokowi dilahirkan harinya adalah Rabu Pon, sama dengan Bapak Prabowo. Loh, hitam toh. Bapak Yusuf Kala waktu itu hari lahirnya Jumat Legi, sama dengan Bapak Jasa Raharta. Kok lali aku? Hatta Rajasa. Maaf Pak, keselio 73 tahun. Nah, itulah Bapak Jokowi lahir di Surakarta 21 Juni 61. Bung Karno lahirnya juga bulan Juni. What happened? Apa maknanya? What the meaning? Ternyata reinkarnasi Bung Karno adalah turun pada Pak Jokowi dan terpilih. Kenapa kok bisa terpilih? Nah, Bapak Jokowi 14 Rebopon, kemudian ditambah 11 Bapak Yusuf Kala, ditambah pemilihannya waktu itu pemilu presiden adalah hari Rabu Wage 11. Nah, sama dengan nomor urutnya 2 yang dijumlah 38, Satrio Wibowo. Bapak Prabowo ada Rajasa 14, ditambah 11 Bapak Hatta, ditambah hari pemilihannya Rabu Wage 11, nomor urutnya 1, ketemunya 37. Dalam perhitungan Jawa, Satrio Wibowo memiliki kewibawaan yang pasti jadi presiden waktu itu. Wibawa punya kewibawaan. Kemudian Bapak Prabowo sama Bapak Hatta tunggak semi. Suaranya banyak yang kalah sama Jokowi. Dan terbukti, maaf, ini atas dasar perhitungan kejawen. Jowo, Jawi, Jiwo, Jiwi. Nah, sekarang ini yang menjadi pertanyaan. The big question. Who is that? Siapa pemimpin Nusantara yang ke-8? Di Jongko Joyoboyo tidak disebutkan. Di Jongko Joyoboyo tidak disebutkan. Tapi ada satu klausul yang menyebutkan presiden yang ke-8 yaitu masih merupakan tidak jauh dari presiden yang ke-7.
Presiden yang ke-8 tidak jauh dari presiden yang ke-7, yaitu watak sifat-sifatnya, yaitu niru watake Pendowo. Yudhistira orangnya ramah, orangnya always smile every time, tidak suka marah-marah. Watake Bima tegen, tekun, tegas. Siapa waktu itu yang berani menolak kejuaraan dunia U20 di Indonesia? Who is that? I am sure I don't know. Saya tidak akan menyebutkan siapa dia. Tetapi nyatanya Tuhan telah membuktikan kebesarannya. Gagal menjadi tuan rumah. Akhirnya Indonesia sukses menjadi juara SEA Games. Lah ngono toh. Itulah Jawa. Maka ojo ngenyek sama Jawa. Presiden ke-7 adalah tidak jauh dari presiden yang akan datang, tidak akan jauh dari presiden yang ke-7. Si Pak Harjuno, yaitu menjauhi permusuhan. Tidak senang bermusuhan, tapi kalau sedang menghadapi musuh, dia maju tak gentar. Dia akan tetap maju. Sifat Sadewo dan Nakulo adalah sifat itu. Sekarang, siapa kira-kira presiden yang ke-8? Yaitu tadi, tidak jauh dari itu. Kemudian ada Doso Darmorojo, 10 syarat seorang raja, presiden yang ke-8 nanti. 1, sabar, sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Innallaha ma'asobirin. Siapa di antara calon-calon yang sabar? Bedek dewe. Kalau Romo yang bedek, nanti Romo berpolitik. Damarjati non-political. Damarjati hanyalah membicarakan masalah kejawen yang dari Juban. Sopo yang punya suka berderma? Woconen dewe. Siapa yang tidak suka marah-marah? Please, choice. Silakan pilih. Siapa orangnya yang selalu always smile every time? Senyum adalah sodako, tertawa adalah amal jariah. Siapa di antara mereka yang suka tersenyum every time, setiap saat, ramah kepada siapapun, merakyat? Orangnya mampu menginspirasi. Menginspirasi itu adalah menghormati pendapat orang lain, mendorong orang lain untuk meniru. Contohlah Bapak Proklamator Soekarno banyak menginspirasi pemuda-pemuda di Indonesia. Karena apa? Bapak Soekarno pernah mengatakan, why? Ini mencintir apa yang dikatakan Profesor Dr. Delegiti Dilamani dari Perancis. Wahai bangsaku Perancis, kalau ditanya kamu, berapa jumlahmu? Dia menjawab, I am only one. Demikian pula Bung Karno, hanya satu bangsa Indonesia. Maka calon presiden yang akan datang ini betul-betul tulen reinkarnasinya dari Bung Karno. Masih terahnya, masih dekatnya, ideologisnya Bung Karno. Yang lain, aku tidak mau mengatakan. Tidak boleh Romo pilih Kasih, karena Kasih sudah pulang ke Galek, berpadu baru tenggone. Pertawa. Karena tertawa, riang hati yang riang adalah obat mujarab bagi kita. Begitulah Bapak. Itu presiden yang ke-8 ini memang tidak disebutkan. Siapa Satrio Piningit? Saya tidak akan menyampaikan siapa namanya. Tetapi nanti mendekati kalau calon presiden sudah ada wakilnya. Insya Allah saya akan menyampaikan langsung cegemek. Ini loh, seperti waktu itu. Kalau presiden ke-7 nanti bukan Bapak Jokowi, saya akan belajar lagi. Karena ini wakilnya masih podo umekabe, ya gitu loh. Masih umekabe. Karena apa? Ya itu. Maka jangan heran kalau banyak juga yang mengusulkan supaya Presiden Jokowi dipilih lagi, Presiden Jokowi dipilih. Karena di Jongkok Joyoboyo ini tidak ada. Presiden ke-8 tidak ada. Maka saya membaca klausul ada dasar apa yang saya terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Wang Siting Gusti adalah tidak jauh, near, dekat. Baik itu perwatakannya, baik itu sifatnya, baik itu figurnya, baik itu badannya, tidak jauh dengan presiden ke-7. Sinten nggih? Kula mboten mangertos, I am sure I don't know. Itulah secara singkat, apa yang secara singkat padat, penuh tanggung jawab, apa yang saya sampaikan bahwa presiden yang ke-8 alias ke-7A nanti adalah tidak jauh itu. Kalau tidak percaya, saya akan bukakan juga kupaskan bahwa di Jongko Joyoboyo itu banyak
pasar ilang kumendangi, kali ilang kedungi, ternyata terbukti sekarang dengan munculnya mat, pasar sepi, pasar tradisional sepi. Ilang kumandangi kali, dangkal semua. Contohnya kali Berantas, di Banyune teko pinggir, saiki pinggirnya wis dadi pantai. Banyak anak makan bapak, ternyata beberapa bulan terakhir ini kita disuguhi anak makan bapak, jangan dilatihkan air telek. Anak makan bapak kok bapak dipangan anak enggak. Bapaknya mengsengsarakan anak. Di TV ternyata banyak juga terjadi. Akibat ulah anaknya yang suka pamer benda dan lain sebagainya, akhirnya bapaknya menerima pulutnya. Betul nggak? Betul nggak? Akeh suami jual istrinya. Benar, ternyata banyak terjadi juga. Masih banyak lagi di situ. Besok lamun to tanah Jawa dipimpin satrio. Kang wis tan bopo tan bibi. Tan ono kiblate ya kuwi Nusantara bakal nemu kamardikan. Ternyata saya untuk membuktikan Joyoboyo itu sampai ke makamnya Bung Karno. Apa benar? Ternyata meninggalnya, wafatnya Bung Karno itu didoli dengan wafatnya bapak dan ibunya. Berarti benar Joyoboyo ini, benar-benar yaitu satrio wis tan bopo tan bibi. Ternyata Bung Karno presiden pertama sudah tidak berayah dan beribu. Tan minger kiblate, rumah saja nggak punya Bung Karno. Benar katanya Mbah Joyoboyo, raja teman. Itulah saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Marilah kita selalu bersatu, yo bangsaku, bersatu yo bangsaku. Sejak dulu kita satu bangsa Indonesia. Kita pilih pemimpin, seorang pemimpin yang benar-benar berjuang untuk rakyat, bukan untuk dirinya sendiri. Terima kasih, ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tiada gading yang tidak retak, tiada laut yang tidak ombak. Demikian pula dengan Romo Witak Condro Wijoyo Banyaksalan. Terima kasih, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.